Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Ramadhani Namasa dari kelas 11 TAB ingin menjelaskan tentang charging system. Sistem pengisian. Fungsi baterai pada kendaraan adalah untuk menyuplai kebutuhan listrik pada komponen-komponen listrik pada kendaraan. Namun demikian, kapasitas baterai sangatlah terbatas, sehingga tidak akan dapat menyuplai tenaga listrik secara terus-menerus. Dengan demikian, baterai harus selalu terisi penuh agar dapat menyuplai kebutuhan listrik setiap waktu yang diperlukan oleh tiap-tiap komponen listrik. Untuk itu, pada kendaraan diperlukan sistem pengisian yang akan memproduksi listrik agar baterai selalu terisi penuh. Sistem pengisian akan memproduksi listrik untuk mengisi kembali baterai dan menyuplai kelistrikan ke komponen yang memerlukannya pada saat mesin dihidupkan. Sebagian besar kendaraan dilengkapi dengan alternator yang menghasilkan arus bolak-balik yang lebih baik daripada dinamo yang menghasilkan arus searah dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan maupun daya tahanannya. Komponen pertama, alternator. Fungsi alternator untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin menjadi tenaga listrik. Energi mekanik dari mesin disalurkan sebuah puli yang memutarkan rotor dan menghasilkan arus listrik bolak-balik pada starter. Arus bolak-balik ini kemudian diubah menjadi arus arah oleh dioda-dioda. Konstruksi alternator bagiannya terdiri dari pertama puli, kedua fan, ketiga rotor coil, keempat starter coil, kelima receiver. Pertama, puli. Puli berfungsi untuk tempat tali kipas penggerak rotor. Kedua, kipas atau fan. Fungsi fan untuk mendinginkan dioda dan kumparan-kumparan pada alternator. Tiga, rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar di dalam alternator. Pada rotor terdapat rotor coil yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Brus yang terdapat pada rotor berfungsi sebagai kutub-kutub magnet. Dua slip ring pada alternator berfungsi sebagai penyalur listrik ke kumparan rotor. Keempat, receiver. Fungsi dari dioda adalah untuk mengarahkan arus bolak-balik yang dihasilkan stator coil menjadi arus searah. Dioda juga berfungsi untuk mencegah arus balik dari baterai ke alternator. Regulator. Selanjutnya, regulator. Fungsi regulator adalah untuk mengatur besar arus listrik yang masuk ke dalam rotor coil sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap konstan menurut harga yang ditentukan walaupun putarannya berubah-ubah. Selain daripada itu, regulator juga berfungsi untuk mematikan tanda dari lampu pengisian. Lampu tanda pengisian akan secara otomatis mati bila alternator sudah menghasilkan arus listrik. Ada dua tipe regulator, yaitu tipe point dan tipe tanpa point. Biasanya juga disebut IC regulator karena terdiri dari integrated circuit. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.